Selamat pagi mahasiswaku. Kali ini kita coba belajar terkait clustering, yaitu dengan menggunakan metode hierarchical clustering, ya, khususnya algoritma aglomeratif. Untuk algoritma aglomeratifnya gampang saja, ya, bisa dilihat di flowchart. Ini ada 1, 2 ini adalah inisialisasi, terus 3 ini adalah pengulangannya. Pertama, tentukan distance metricnya. Jadi metrik yang berisi seluruh jarak antar titik, ya. Setelah itu langkah yang kedua dari inisialisasi adalah menentukan bahwa setiap objek, ya, setiap titik itu merupakan sebuah klaster. Setelah itu langkah yang ketiga, perulangannya, dan ini nanti diulangi terus sampai klasternya itu cuma 1. 3A yaitu gabungkan 2 klaster yang terdekat, ya. Jadi pilih mana yang klaster yang paling dekat dari 2 klaster sebelumnya. Nah, setelah itu distance metricnya diupdate, ya. Nah, ini diulangi lagi terus sampai jumlah klasternya tinggal 1, ya. Jadi saya ulang lagi. Pertama adalah dihitung distance metric. Yang kedua, dianggap semuanya, semua titik itu adalah klaster, ya. Jadi ada sejumlah n klaster. Nah, setelah itu dipilih yang paling dekat, dianggap sebagai satu klaster, digabung sebagai satu klaster, diupdate, dan seterusnya, ya. Oke, berikut. Ini dicontohkan terdapat 4 obat, ya, anggap aja ini 4 obat COVID, obat A, obat B, obat C, dan obat D. Terus parameter yang diamati antara lain weight dan pH index. Nah, diinginkan terdapat 2 klaster, ya. Klasternya misalnya aja klaster pertama adalah ada pengaruhnya misalnya gitu, ya. Terus yang kedua adalah obat yang tidak berpengaruh terhadap COVID, jadi manjur apa tidak misalnya. Jadi ini dikelompokkan menjadi 2, misalnya obat yang manjur dan yang kurang manjur atau tidak manjur terhadap COVID-19. Nah, kalau misalnya ini kita kelompokkan langsung 2, ya jelas kelihatan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2 gitu, ya. Atau sebaliknya, ini kelompok 2, ini kelompok 1, ya. Kalau urutannya sendiri tidak penting. Nah, kali ini kita kepingin melakukan clustering dengan menggunakan aglomeratif, ya. Kita lihat cara perhitungannya secara manual. Yang pertama adalah dihitung distance metricnya. Nah, ini misalnya dari A ke B berapa, B, ya, kalau yang ini B tidak usah dihitung, jadi yang sisi bawah aja, yang A dengan C berapa, A dengan D, B dengan C, B dengan D, dan C dengan D. Nah, ini adalah distance metricnya. Cara ngitungnya masih ingat, ya? Nah, setelah dihitung distance metric, langkah berikutnya adalah menganggap seluruh atau setiap anggota itu sebagai klaster sendiri. Sehingga karena ini ada 4 titik,
4 data, maka klasternya ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini di langkah yang kedua ini setiap anggota dianggap sebagai klaster sendiri-sendiri. Nah, langkah yang ketiga yang merupakan langkah loopnya, pilih yang terdekat. Nah, yang terdekat itu tentu saja yang paling kecil jaraknya. Ya. Nah, dalam hal ini yang jarak yang paling dekat adalah A dengan B, yaitu 1. Maka inilah nanti yang akan kita gabung. Seumpama yang jarak 1 itu lebih dari 1, bagaimana? Ya pilih aja lah yang ketemu if yang pertama ya. Jadi kalau ya manual ya tentu saja bebas ya, atau Anda buat agar konsisten misalnya aja yang pojok sebelah sini gitu ya. Nah, jadi saya ulang lagi. Jadi langkah 3A ini adalah menggabung klaster yang terdekat, dipilih jarak yang paling pendek. Nah, setelah itu ini digabung menjadi satu klaster. Nah, setelah diperoleh klaster yang baru, jadi ini klasternya menjadi berkurang kan, karena ini digabung, maka sekarang 3 klaster yaitu A, B, C, D. Nah, langkah berikutnya 3B adalah mengupdate distance metricnya. Ya, ini diperoleh seperti ini. Nah, setelah diperoleh distance metric, diulang lagi. Dicari yang jaraknya paling pendek. Terus nanti dibuat klaster lagi, diupdate lagi, dan seterusnya. Ya. Jadi ini akan diulang-ulang sampai nanti tinggal menjadi satu klaster saja ya. Kalau sudah satu klaster saja selesai. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi setelah dikelompokkan angka pertama, dikelompokkan, diklasterkan ini, terus ini diperoleh lagi, terus akhirnya menjadi satu klaster. Nah, sudah selesai. Kita bisa menampilkan dendrogramnya. Ya, dendrogramnya. A dengan B. Ya, jadikan satu klaster. Terus ini kita kasih label 2. Terus label satunya yang mana, Pak? Label satunya itu seluruh atau setiap anggota itu menjadi klaster ya. Jadi ini enggak kita tulis langkah satunya. Jadi ini langkah 2, A dengan B digabung. Terus langkah 3, C dengan D. Dan yang terakhir, yang langkah keempat adalah seluruh klasternya. Ya, itu nggih. Nah, nah sekarang silahkan cocokkan hasilnya dengan R. Nah, ini program sederhananya. Ya, jika nanti hasilnya sama antara manual dengan hasil R, berarti Anda sudah bisa. Ya, itu aja. Gampang. Selamat belajar. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Silakan download di Classroom ITS ACID. Terima kasih.